Baiklah, sekarang kita akan lanjutkan kajian kita pada kitab Al-Miftah yang menjelaskan tentang fikih pernikahan, dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Saya bacakan ya matan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-ihdad. Al-ihdadu huwa tarku lubsil masugi lizina. Masbugi lizinati minathiyab. Pembahasan yang baru. Apa? Yaitu ihdad. Ihdad ini bahasa Indonesianya adalah masa berkabung. Al-ihdadu, masa berkabungnya seorang wanita, yaitu dia tidak memakai pakaian yang mencolok, tidak memakai pakaian yang bagus, yang menjadi perhatian orang-orang. Wa tarkit tatayyubi, dan si perempuan itu tidak menggunakan minyak wangi. Wadah nisyari, juga tidak melumuri rambutnya, tidak melumuri rambutnya dengan minyak. Wal iktihali bikuhliz zina, dan dia tidak menggunakan celak dengan celak yang dapat memperindah matanya. Illa lihajatin lailan, kecuali ada satu kebutuhan, dan itu pun di malam hari. Wa tarkul khidabi bil hinna wa nahwiha, dan si perempuan tidak menggunakan henna atau semisalnya. Kal waros, seperti waros, fi ma yadhhar minal badan, kal wajhi wal yadain war rijlaini duna ma tahta siyab. Menggunakan henna dan yang semacamnya itu pada anggota tubuhnya yang nampak, itu dilarang. Seperti di tangan, di kaki, dan anggota tubuh yang nampak lainnya. Adapun menggunakannya pada anggota tubuh yang tertutup oleh pakaian, itu diperbolehkan. Wa tarku isti'malil huli minadz zahab wal fiddah wal jauhar wa ghairi dzalika hatta al khatam. Si perempuan tidak boleh menggunakan perhiasan, entah itu cincin, kalung, gelang, anting, dan lain sebagainya. Untuk apa? Sebagai bentuk dukanya terhadap suami yang telah meninggal dunia, atau terhadap rumah tangganya yang bukan hancur, yang lebih bagus. Rumah tangganya yang retak. Bukan retak belum cerai. Ya udah cerai lah ya. Yang hancur ya. Bahasanya hancur enak ya? Yang bubar ya. Ya begitu pokoknya ya. Ya. Titik sampai situ. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sebetulnya kita tidak melanjutkan pelajaran, tapi hanya sekedar mengulang ya. Pada kesempatan kali ini saya pengen murojaah saja. Kesempatan berikutnya baru kita tambah pelajaran. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masa berkabung. Si perempuan ketika ditinggal mati oleh suaminya atau diceraikan oleh suaminya, dia bukan hanya menjalankan masa iddah, tapi juga dia harus menjalani masa ihdad, masa berkabung. Kalau masa iddah, bahasa Indonesianya apa? Masa tunggu. Ya. Jadi iddah itu artinya masa tunggu. Dalam waktu-waktu tertentu, si perempuan itu harus menjalani masa iddah. Artinya apa? Artinya dia tidak boleh menikah terlebih dahulu. Sampai waktu yang ditentukan. Itu masa iddah. Coba sekalian murojaah ya masa iddah. Masih ingat gak masa iddah perempuan? Insya Allah ya. Coba. Pertama,
Perempuan yang ditinggal mati dan dia tidak hamil, masa iddahnya berapa? Yang ditinggal mati 4 bulan 10 hari. Kalau yang ukurannya, parameternya suci atau haid, itu yang ditalak nanti ya. Itu yang ditalak oleh suaminya. Ini yang ditinggal mati suaminya nih. Janda ditinggal mati suaminya. Dan dia tidak hamil. Maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Arba'ata asyhuri wa asyra. Jadi si janda itu dia tidak boleh menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain kecuali setelah menghabiskan masa 4 bulan 10 hari. Setelah 4 bulan 10 hari baru dia boleh menikah lagi. Itu namanya masa iddah. Itu yang pertama. Si perempuan ditinggal mati dan dia tidak hamil. Kalau dia hamil, masa iddahnya berapa? Sampai melahirkan. Hatta yadokna hamlahun. Itu yang kedua ya. Nah, jadi memang si perempuan yang ditinggal mati ini dilihat cuma 2 keadaan saja. Hamil atau tidak. Hamil sampai melahirkan, tidak 4 bulan 10 hari. Beres masalah yang pertama. Masalah yang kedua, si perempuan bukan ditinggal mati suaminya, tapi diceraikan oleh suaminya. Masa iddahnya berapa? Dilihat dulu keadaannya. Hamil atau tidak? Haid atau tidak? Begitu ya. Si perempuan diceraikan oleh suaminya. Dilihat dulu si perempuan hamil atau tidak. Kalau dia hamil, maka iddahnya sama dengan si perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, yaitu sampai melahirkan. Yang pertama. Yang kedua, dia tidak hamil. Ketika dia tidak hamil, dilihat dulu masih haid atau sudah menopause. Ini kira-kira menopause apa Pak Haji? Kalau lagi main PS, pause. Salah. Di pause, mah di pause-nya bahasa orang. Menopause itu perempuan yang sudah tidak keluar darah haid. Kalau di Arab 40 tahunan itu udah nggak haid perempuan. Di Indonesia 50 tahunan katanya, ya. Kenapa beda? Karena iklimnya beda. Nah, jadi perempuan yang menopause itu nanti masa iddahnya beda. Sekarang kita lihat. Perempuan yang tidak hamil terkadang masih haid, terkadang sudah menopause. Kalau dia masih haid, maka masa iddahnya adalah 3 kali suci. Suci pertama haid. Suci kedua, haid. Suci ketiga, haid, selesai masa iddahnya. Jadi ukurannya adalah masa suci. Itu kalau dia masih haid. Tapi kalau seandainya dia sudah tidak haid, sudah menopause, nah, ukurannya pakai suci, pakai haid kan udah nggak bisa. Karena dia nggak bisa haid ya. Karena dia sudah tidak haid. Berarti ukurannya pakai bulan, pakai waktu. Berapa waktunya, durasinya? 3 bulan. Walhasil seperti itu. Perempuan ketika ditinggal mati suaminya atau ketika dicerai oleh suaminya, dilihat keadaannya, hamil atau tidak. Kemudian kalau dicerai, masih haid atau sudah menopause. Begitu ya. Itu masa iddah. Jadi perempuan itu ketika ditinggal mati dan ketika dicerai harus menjalani masa iddah. Tapi ada satu model perempuan yang dia tidak wajib menjalani masa iddah. Dicerai pagi-pagi oleh suaminya, siang dia boleh langsung kawin. Masih ingat gak perempuan yang seperti apa yang tidak ada masa iddahnya? Belum pernah digauli, dijima, ya. Jadi si perempuan nikah nih, dia nikah akan siang-siang,
Kemudian malam-malam pas mau begituan, malam pertama, malah ribut. Ya, ribut, suami istri akhirnya dicerai si perempuan tersebut. Akhirnya apa? Dia menikah tapi belum sempat hubungan badan, lalu dicerai. Nah, perempuan yang seperti ini itu tidak ada masa iddahnya. Ya, jadi kalau besok si Otoy ngajakin kawin lagi, mumpung ada tendanya nih, tenda mumpung belum diangkut nih, besok kawin lagi dengan Otoy, boleh, karena tidak ada masa iddahnya. Di kita janda seperti ini namanya janda apa? Janda kembang, janda yang masih perawan. Coba nih saya tanya ya sama bapak kan umumnya ya, anak muda deh, pilih janda rasa perawan atau perawan rasa janda? Berata, jeroda. Iya, ya, mending janda rasa perawan daripada perawan rasa janda. Banyak sekarang perawan rasa janda ya. Iya, statusnya mah belum nikah, tapi udah nggak pada perawan. Pas malam pertama teh lah, geding babari banget sih. Serius nyambung ya. Gitu. Janda rasa perawan, kawin ke janda, siapa kawin janda. Pas malam pertama, lu gini hese sih, ya. Aing perawan gene, nah tuh. Begitu ya. Fikih emang vulgar, jangan kaget. Apalagi pas cerita tentang hubungan badan, kita jelasin sedetail-detailnya. Kita sebutin nama-namanya. Zakarnya, farjnya, bildirnya, itu saya nggak mau terjemahin ke bahasa Indonesia tuh. Kalau ngerti, pasti jorok jadinya. Untung nggak ngerti, jadi nggak jorok ya. Wah, Pak Haji ngerti dikit-dikit di Jakarta, Pak Haji ngerti dia. Kita lanjutkan ya. Jadi sekarang kita akan membahas tentang masa ihdad. Kalau tadi masa iddah, sekarang masa ihdad. Jadi masa ihdad itu masa berkabung, masa sedih. Entah sedih ditinggal mati oleh suaminya, atau sedih karena rumah tangganya selesai. Begitu ya. Al-ihdad ini adalah pembahasan tentang masa berkabung. Al-ihdadu, yang namanya masa berkabung itu tadi disebutin tuh satu-satu, saya nggak usah ngulang lagi ya. Jadi yang namanya ihdad, masa berkabung adalah si perempuan. Ini fokusnya ke perempuan ya, bukan si laki-laki. Kalau laki-laki tidak harus menjalani masa ihdad. Karena laki-laki kemungkinannya dua. Pertama udah meninggal, ilokan dia ngejalanin masa ihdad. Yang kedua masih hidup kalau bercerai. Dia tidak wajib menjalani masa ihdad. Perempuan, terkadang wajib, terkadang sunnah, malah terkadang dianjurkan untuk berhias, bersolek. Dianjurkan untuk tidak berihdad. Nanti hukumnya akan kita sebutkan. Sekarang kita sebutkan definisi dan pengertiannya dulu. Yang namanya ihdad adalah tidak bersolek sama sekali. Baik dalam hal pakaian, badan, atau yang lain sebagainya. Jadi kalau pakai pakaian, jangan pakai pakaian yang mencolok. Artinya ketika dia pakai pakaian, dia keluar rumah, orang akan memperhatikannya. Wih, eta warna halus. Burung-burung gitu matching jeung kerudungna. Ya, jangan sampai menjadi perhatian. Kenapa? Karena kalau pakai baju-baju yang mencolok, baju-baju yang bagus, apalagi nauzubillah ya, pakai baju yang baju lemper. Tahu baju lemper? Lemper kan ketutup tengahnya doang ya, atas bawah kelihatan. Ya. Apalagi pakai baju-baju yang dapat membangkitkan naluri lelaki. Ya, betul nggak? Nah, ini lebih tidak dianjurkan. Ya, jangankan ketika menjalani masa ihdad, ketika dalam keadaan normal saja dia tidak boleh berpakaian seperti itu. Nah, jadi perempuan yang menjalani masa ihdad tidak boleh memakai pakaian yang
mencolok menjadi perhatian publik yang dapat mencuri perhatian laki-laki. Kenapa? Karena khawatir begini, Pak. Si perempuan kan sedang menjalani masa iddah. Artinya dia tidak boleh menikah terlebih dahulu ya. Nah, ketika dia menjalani masa iddah, dia bersamaan dengan itu, dia harus menjalani masa ihdad. Kenapa harus menjalani masa ihdad? Tidak boleh menggunakan pakaian yang mencolok, khawatir begini. Kalau dia menggunakan pakaian yang mencolok, akhirnya menarik perhatian laki-laki. Si laki-laki ngedeketin. Kebetulan laki-laki yang ngedeketin ganteng, duitnya recehan mulu ya. Yang penting banyak lah, yang penting banyak. Ya, kaya, punya mobil. Si perempuan sebetulnya masa iddahnya belum habis. Tapi ketika si laki-laki yang mendekati itu laki-laki yang ganteng, kaya, baik, misalkan. Si laki-laki nanya, "Neng, suami masih ada?" Ini kalau si perempuannya nggak tahu hukum atau nggak solehah, ya si perempuan bilang apa? Waduh, ini kalau bilang lagi masa iddah dan masa iddahnya masih lama, suami saya udah meninggal, tapi lagi masa iddah masih lama. Takut si laki-lakinya apa? Kabur, berpaling. Akhirnya si perempuan bohong. Oh bang, saya emang janda, tapi masa iddah saya sudah selesai. Alhamdulillah, kata si laki-laki. Kebetulan saya lagi cari istri, ya. Yuk ke KUA, KUA. Tuh. Jadinya bohong, betul nggak? Itu khawatir. Makanya si perempuan jangan sampai menggunakan pakaian yang mencolok, menarik perhatian laki-laki. Khawatirnya ada perkara dan kasus seperti itu, ya. Nah kan kalau perempuan pakai pakaian biasa tidak menarik perhatian laki-laki kan, ya kasus-kasus seperti itu kemungkinan jauh ya. Nah itu yang pertama, jangan pakai pakaian yang mencolok, pakaian bagus. Yang kedua, jangan pakai parfum, minyak wangi yang sekedar untuk badan, menghilangkan bau badan silahkan. Tapi jangan sampai minyak wangi yang ketika dia lewat, wah, laki-laki satu pos ronda langsung berhenti main HP, melihatin dia semua begitu ya. Jangan sampai jadi pusat perhatian. Ya, karena apa? Khawatir kasus seperti tadi didekati laki-laki, si perempuannya juga, ya iya gazebo nggak jelas. Ya. Akhirnya dia bohong, masa iddah belum selesai, dia bilang udah selesai. Akhirnya nikahnya nggak sah, hubungan badan jadi syubhat, jadi zina. Begitu ya, khawatir. Makanya jangan pakai pakaian yang menarik, mencolok, jangan pakai parfum yang wanginya sampai menyebar, jangan juga pakai make up, pakai lipstick, ya, bibirnya hidung, asli nama hidung. Pakai lipstick, waduh, masya Allah, bibirnya merah, sancan kawin, pas geus kawin teh, ih, hidung sih aing. Makanya, ya, ini laki-laki nih yang belum nikah nih, terutama yang jomblo-jomblo, ya, jangan ngelihat dari tampilan luarnya saja. Oh, zaman ayeuna mah make make up nu gorengnya jadi gelis. Ya. Biasanya nyesel kalau hanya memilih dari tampilan wajahnya saja. Itu waduh, bedaknya aja mungkin 2 kilo itu ya. Nah, makanya naon Haji? Masya Allah, begitu ya. Nah, jadi itulah masa berkabung, tidak pakai perhiasan, cincin, gelang, anting, dan lain sebagainya. Hina di kuku, misalkan di tangan kan ada hina ya. Apa namanya? Henna. Ya, pakai henna ya di kuku-kukunya, jangan berhias, jangan bersolek. Itu namanya ihdad, masa berkabung. Sekarang bagaimana hukumnya? Hukmul ihdad. Hukum menjalankan ihdad, menjalani masa berkabung. Hukmul ihdadi wujubuhu 'alal mar'atil mutawaffa anha zaujuha madamat fil iddah. Pertama, terkadang wajib bagi seorang perempuan untuk
menjalani ihdad. Kapan perempuan wajib menjalani ihdad? Yaitu ketika ditinggal mati oleh suaminya. Ihdad. Masa iddah berapa tadi? Masa iddah perempuan ditinggal mati nggak hamil berapa? 4 bulan 10 hari. Berarti dia harus menjalani ihdad selama 4 bulan 10 hari. Kalau yang hamil sampai melahirkan, ya. Itu yang pertama. Hukum ihdad wajib. Bagi siapa? Bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Wa nadbuhu lil mu'taddati an talaqin ba'inin aw faskhin wa kadza an talaqin raj'iyyin. Yang kedua, sunnah menjalani ihdad. Kapan? Yaitu ketika si perempuan ditalak oleh suaminya dengan talak ba'in. Masih ingat nggak talak terbagi jadi berapa? 2. Pertama talak roj'i, yang kedua talak ba'in. Ba'in terbagi jadi 2. Ba'in sugro, ba'in kubro. Berarti jumlahnya semuanya berapa? 3. Roj'i, ba'in sugro, ba'in kubro. Tolak roj'i itu talak apa? Ya, talak 1 dan talak 2 yang belum habis masa iddahnya. Itu talak apa? Roj'i. Artinya apa? Talak yang masih bisa dirujuk. Talak 1 dan talak 2 yang belum habis masa iddahnya masih bisa dirujuk. Itu talak roj'i namanya. Sekarang talak ba'in sugro. Coba, talak ba'in sugro itu talak apa? Ba'in sugro. Talak 3 mah kubro. Sugro. Talak 1 dan talak 2 yang habis masa iddahnya. Ya, saya ulangi lagi nih. Talak roj'i atau talak yang masih bisa dirujuk adalah talak 1 dan talak 2 yang belum habis masa iddahnya. Artinya ketika si perempuan belum habis masa iddahnya, si laki-laki tinggal bilang, kita rujuk yuk neng, selesai. Nggak wajib nikah ulang, mahar ulang, nggak wajib. Cuman apa? CLBK aja begitu. Cinta lama bersemi kembali. Neng, balik udah. Itu namanya rujuk. Ya. Rujuk itu cuman ucapan aja. Itu namanya tolak rojai. Yang kedua, tolak ba'in sugro. Yaitu talak 1 dan talak 2 yang sudah habis masa iddahnya. Misalkan laki-laki mentalak istrinya. Kemudian kata laki-laki, neng rujuk yuk, kata istrinya, lah masa iddahnya udah habis. Abang kemarin kemana aja, saya tunggu 3 kali sucian gak datang. Sekarang udah 7,5 ini. Baru datang nih. 7,5 sucian ini, udah habis masa iddahnya. Tapi neng, abang masih mau balik. Ya sih, neng juga masih cinta. Asik. Bagaimana caranya? Nggak bisa rujuk. Harus nikah ulang. Ya udah, langsung aja ngelamar lagi, nikah lagi, mahar lagi, wali lagi, akad lagi, selesai. Itu ba'in sugro. Ya, jadi harus ada ritual akad yang baru. Tuh. Talak ba'in sugro, talak 1, talak 2 yang sudah habis masa. Coba yang ketiga, talak ba'in kubro. Talak apa? Talak 3. Ya. Suami bilang ke istrinya, hei istriku, aku talak engkau dengan talak 3. Kalau ada talak 1000 saya sekalian. Saking keselnya, Mbak. Nah, itu namanya talak ba'in kubro. Ba'in besar, hati-hati, konsekuensinya berat. Ba'in kubro itu tidak bisa rujuk dan tidak boleh nikah lagi, kecuali harus menjalani prosedur yang sangat berat. Si perempuan harus nikah lagi dengan laki-laki lain, dijima oleh laki-laki lain,
kemudian kalau hamil iddahnya sampai ditalak dulu oleh laki-laki tersebut. Kalau hamil sampai melahirkan, nggak hamil 3 sucian, sampai masa iddahnya habis, selesai, dia baru bisa kembali ke suami pertama dengan akad baru, mahar baru, wali baru, harus ada saksinya. Berat itu bisa berbulan-bulan, bahkan lama setahun bisa nunggu itu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kita kembali ke talak bain, baik bain sugro atau bain kubro. Si perempuan yang ditalak dengan bain sugro atau bain kubro, maka dia hanya sekedar sunnah menjalani masa ihdad. Ya, sunnah saja. Artinya tidak wajib. Kalaupun dia ingin bersolek, pakai baju bagus, itu tidak jadi masalah, tidak dosa. Cuman sunnahnya itu tetap ihdad. Wa kada antolakin roj'in. Begitu pula dengan talak roj'i, itu sunnah ihdad. Jadi sebetulnya sama ya, baik roj'i atau bain. Cuman begini, sebagian ulama mengatakan, wa qala ba'dhum yustahabbu lirraj'iyyati tarkul ihdad wat tazayyun. Sebetulnya sebagian ulama mengatakan begini, sunnah bagi perempuan yang ditalak roj'i untuk tidak ihdad. Bahkan dianjurkan untuk bersolek. Ini yang ditalak roj'i ya. Misalkan Walim punya istri, ditalak, aku talak engkau dengan talak 1 atau talak 2. Kan berarti talak rujuk ya, talak roj'i. Nah, si perempuan ini dianjurkan untuk bersolek. Ya, pakai baju yang bagus, minyak wangi parfum yang serot-serot 3 hari nggak hilang. Wah. Terus pakai henna, pakai celak. Wah, ini biasanya nggak begitu, ya. Tapi begitu dicerai sama Walim, langsung, ya, ke salon, pedicure, manicure, wah, glowing luar biasa. Ya. Itu dianjurkan begitu, dianjurkan dandan. Kenapa? Agar menarik kembali hati mantan suaminya. Kata Walim, sia ku aing geus dicerai, geulis sih kajeulana. Cek awena teh aing keur jeung sia mah menderita cenah. Ya, enggak, kata si perempuan, ini Neng dandan sengaja buat AA. Biar AA ngerujuk Neng. Ayo atuh rujuk. Nah, kan begitu ya. Nah, jadi seperti itu tujuan kenapa si perempuan yang ditalak roj'i itu dianjurkan untuk meninggalkan ihdad dan dianjurkan untuk bersolek agar menarik hati mantan suaminya untuk melakukan rujuk. In kanat tarju audaz zauji, dengan syarat jika diharapkan si suami akan merujuknya, ya. Jadi ketika si perempuan itu bersolek, ada harapan rumah tangganya kembali bersatu. Bidzalik tarju in kana tarju auda zauji laha bidzalik walam yatawahham annaha fa'alat dzalika li farahiha bitolaqihi, dan tidak ada kecurigaan dari orang-orang bahwa si perempuan melakukan itu karena senang sudah ditalak oleh suaminya. Jadi kalau orang-orang kampung curiga, eta awewe nya geus diserahkeun ku salakina teh malah dandanana malah menor luar biasa. Wah, jangan-jangan dia pengen menarik laki-laki yang lainnya. Tuh. Kalau ada kecurigaan dari warga, dari orang-orang kampung, maka dianjurkan tidak bersolek. Begitu ya. Jadi dianjurkan bersolek itu kalau tidak ada kecurigaan dari orang lain. Kalau ada kecurigaan, dianjurkan tidak bersolek. Titik sampai situ, wallahu a'lam bishawab.